Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vena Septianti dari program studi pendidikan guru sekolah dasar 4B Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Video ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 3. Dalam video ini saya akan membahas materi tentang kewajiban mencari ilmu, mengembangkan, dan mengamalkan. Terdiri dari 3 pembahasan, yaitu yang pertama, perintah mencari ilmu, yang kedua, keutamaan orang yang berilmu, yang ketiga, kedudukan ulama dalam Islam. Baik, langsung saja. Yang pertama, perintah mencari ilmu. Sesungguhnya Islam adalah syarat keselamatan di sisi Allah. Islam tidak tegak dan tidak akan ada kecuali dengan ilmu. Tidak ada cara dan jalan untuk mengenal Allah dan sampai kepadanya kecuali dengan ilmu. Allah lah yang telah menunjukkan jalan yang paling dekat dan mudah untuk sampai kepadanya. Barang siapa yang menempuh jalan tersebut tidak akan menyimpang dari tujuan dan cita-citanya. Jumhur ulama sepakat tidak ada dalil yang lebih tepat selain wahyu pertama yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul-Nya, Nabi Muhammad SAW, sebagai landasan utama perintah untuk menuntut ilmu. Dijelaskan pula sarana untuk mendapatkannya, disertai bagaimana nikmatnya memiliki ilmu, kemuliaannya dan urgensinya dalam mengenal kemahaagungan Sang Khalik dan mengetahui rahasia penciptaan serta menunjukkan tentang hakikat ilmiah yang tetap. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menandaskan bahwa menuntut ilmu, memahami dan mendalami ilmu agama Islam itu merupakan kewajiban utama setiap muslim. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abi Sufyan radhiyallahu anhu, ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Siapa yang dikehendaki menjadi orang baik oleh Allah, Allah akan memberikan kepahaman kepadanya dalam agama Islam." Hadis riwayat Muslim. Mendalami ilmu agama akan membuat seseorang muslim baik dan benar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari bid'ah atau hal-hal lain yang membatalkan ibadah kita, serta mampu membentengi diri dan keluarga dari akidah berbahaya. Menuntut ilmu dalam Islam hukumnya wajib atau fardu. Para ahli fikih mengelompokkannya menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama fardu ain. Fardu ain adalah setiap ilmu yang harus dipelajari oleh setiap muslim tentang ilmu agama Islam agar akhlaknya selamat, ibadahnya benar, muamalahnya lurus dan sesuai dengan yang disyariatkan Allah Azza wa Jalla, yang tentang dalam Al-Quran dan sunnah nabinya yang sahih. Inilah yang diperintahkan Allah dalam firman-Nya, "Maha ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah." Quran Surat Muhammad ayat 19. Juga yang dimaksudkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedua, fardu kifayah. Fardu kifayah adalah ilmu yang memperdalam ilmu-ilmu syariat dan mempelajari, menghafal dan membahasnya. Misalnya, spesialisasi dalam ilmu-ilmu yang dibutuhkan umat Islam, seperti sistem pemerintahan, hukum, kedokteran, perekonomian, dan lain-lain. Tetapi jika sebagian dari mereka ada yang mengerjakannya, maka gugurlah kewajiban dari yang lainnya. Sedangkan jika tidak ada seseorang yang melakukannya, maka semua menanggung resikonya. Banyak jalan untuk menuntut ilmu agama, antara lain mengikuti majelis taklim yang istiqomah, mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah Shahih di berbagai tempat, dan media ilmu agama
ada di Al-Quran, tafsir Al-Quran, dan juga hadis-hadis sahih yang sudah diterjemahkan. 2. Keutamaan orang yang berilmu. Mencari ilmu merupakan kewajiban setiap manusia. Tanpa ilmu, kita tidak bisa menjalani hidup ini dengan baik. Ilmu menurut Imam Al-Ghazali dibagi menjadi 2. Yang pertama, ilmu yang bersifat syariat. Ilmu yang bersifat syariat terbagi menjadi 2. Yang pertama, ilmu ushul atau pokok atau ilmu tauhid merupakan ilmiah teoritis. Yang kedua, ilmu furu atau cabang merupakan ilmu praktis. Hal ini ada yang menyangkut hak Allah Ta'ala seperti segala yang terkait ibadah, hak hamba Allah terkait dengan tata pergaulan manusia yang terdiri dari 2 aspek, yaitu aspek muamalah dan aspek muakodah, serta hak jiwa, akhlak atau budi pekerti, sifat atau akhlak baik harus dimiliki, dibina dan dikembangkan, dan sifat atau akhlak jelek harus dihindari atau dibuang. Yang kedua, ilmu akal. Ilmu akal itu bersifat berdiri sendiri yang melahirkan komposisi keseimbangan. Ilmu akal ini menurut beliau dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu tingkat ke-1 ialah matematika dan logika. Tingkat kedua ialah ilmu amaliyah atau aksi dan reaksi alam. Tingkat ketiga adalah ilmu teori tentang realitas berujung pada ilmu kenabian, mukjizat, dan teori jiwa yang suci. Ilmu memiliki banyak keutamaan, di antaranya yaitu ilmu adalah amalan yang tidak terputus pahalanya, sebagaimana dalam hadis, jika manusia meninggal maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, keutamaan lainnya adalah Allah mengangkat derajat orang yang berilmu, sebagaimana firman Allah. Allah mengangkat orang yang beriman dan memiliki ilmu di antara kalian beberapa derajat, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Mujadalah. Dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan lainnya. Yang ketiga, kedudukan ulama dalam Islam. Para ulama bagaikan lentera perang dalam kegelapan dan menara kebaikan, juga pemimpin yang membawa petunjuk dengan ilmunya. Mereka mencapai kedudukan al-ahsyar, orang-orang yang penuh dengan kebaikan, serta derajat orang-orang yang bertakwa. Dengan ilmunya, para ulama menjadi tinggi kedudukannya dan martabatnya, menjadi agung dan mulia kehormatannya. Di antara keutamaannya adalah para malaikat akan membentangkan sayapnya karena tunduk akan ucapan mereka, dan seluruh makhluk hingga ikan yang berada di air pun ikut memohon ampun baginya. Para ulama itu adalah pewaris Nabi, dan sesungguhnya para Nabi tidak mewariskan dinar, tidak juga dirham. Yang mereka wariskan hanyalah ilmu, dan pewaris sama kedudukannya dengan yang mewariskannya. Maka bagi pewaris mendapatkan kedudukan yang sama dengan yang mewariskannya itu. Para ulama telah mewarisi ilmu yang telah dibawa oleh para nabi dan melanjutkan peranan dakwah di tengah-tengah umatnya untuk menyeru kepada Allah dan ketaatan kepadanya, juga melarang dari perbuatan maksiat serta membela agama Allah. Mereka berkedudukan seperti rasul-rasul antara Allah dan hamba-hambanya dalam memberi nasihat, penjelasan, dan petunjuk, serta untuk menegakkan hijrah, menipis alasan yang tak berdalih, dan menerangi jalan. Muhammad bin Al-Munkadir berkata, sesungguhnya orang alim itu perantara antara Allah dan hamba-hambanya. Maka perhatikanlah bagaimana dia bisa masuk di kalangan hamba-hambanya.
Sufyan bin Uyainah berkata, manusia yang paling agung kedudukannya adalah yang menjadi perantara antara Allah dengan hamba-hambanya, yaitu para nabi dan ulama. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.